datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini, saya akan membahas mengenai sejarah Hagia Sophia. Hagia Sophia merupakan gereja katedral kebanggaan Bizantium. Hagia Sophia menjadi bangunan termegah di Bizantium pada masa itu. Namun demikian, setelah lebih dari 9 abad berdiri, Hagia Sophia tiba-tiba dialihfungsikan menjadi masjid. Seluruh patung-patungnya disingkirkan, lukisan dan simbol-simbol kekristenan diplester dan ditutup rapat. Bagaimana latar belakang sejarah pendirian Hagia Sophia? Konstantinopel didirikan ribuan tahun yang lalu oleh pahlawan legendaris Yunani Bizas. Kota ini dinamai sesuai dengan namanya, yaitu Bizantium. Pada tahun 324, Kaisar Konstantin memindahkan ibu kota Romawi Timur ke kota ini, dan sejak itu namanya diubah menjadi Konstantinopel dan negaranya disebut dengan Bizantium. Konstantinopel sering disebut sebagai New Rome, kota dengan aktivitas dagang terbanyak. Sebagai ibu kota imperium terbesar pada masanya, banyak dihuni berbagai etnis bangsa dan didominasi oleh etnis Yunani. Kaisar Bizantium banyak membangun gereja dan katedral, dan yang paling mewah adalah Hagia Sophia sebagai Holy Wisdom Church. Gereja 3 tingkat ini dibuat oleh Kaisar Justinian hanya dalam waktu 6 tahun dan selesai pada tahun 537. Tidak ada satupun bangunan yang dapat menyaingi luas dan tinggi kubahnya sampai abad ke-16 ketika Sinan membangun Blue Mosque. Hagia Sophia waktu itu dihiasi dengan emas, bertahtakan permata pada dinding gerejanya, ratusan lukisan mozaik dan hasil karya seni lainnya menambah indah bangunan tersebut dan membuat orang di dalamnya bagaikan dihujani bintang-bintang. Hagia Sophia menjadi gereja selama 916 tahun. Mengapa Hagia Sophia berubah fungsi dari gereja menjadi masjid? Pada hari Selasa tanggal 29 Mei 1453, serangan umum yang dilakukan oleh Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih akhirnya bisa menembus tembok Konstantinopel dan jatuhnya pertahanan pada hari itu setelah turunnya pasukan Yanisari. Kekaisaran Bizantium jatuh, penaklukan kota Konstantinopel kemudian menjadi awal baru bagi kota yang diagungkan seluruh dunia pada masa itu. Penaklukan Bizantium menjadi simbol penaklukan Barat oleh Timur. Setelah turun dari kudanya dan bersujud syukur kepada Tuhan, Sultan Mehmed II berkuda menuju gereja Hagia Sophia, bangunan paling luas dan landmark paling bergengsi di dunia pada masanya. Sultan mendekati pintu gereja dan meminta pendeta menenangkan penduduk dan kembali ke rumahnya masing-masing. Hagia Sophia dengan kubahnya yang sedemikian besar dan tinggi, dengan jendela-jendela di atasnya menumpahkan cahaya yang berpendar keemasan tatkala masuk ke dalam interiornya, memancarkan harisma mistis yang tidak dimiliki bangunan manapun di Konstantinopel. Hagia Sophia adalah bangunan paling agung pada zamannya, sehingga Sultan memutuskan agar Hagia Sophia menjadi masjid kota, dan seketika azan mulai dikumandangkan di Hagia Sophia. Dan semenjak itu, azan selalu dikumandangkan di langit Konstantinopel. Setiap lukisan di dinding Hagia Sophia kemudian ditutup dan diberi hiasan ayat-ayat Al-Quran, simbol-simbol kekristenan dan patung-patung berwujud makhluk hidup juga disingkirkan. Setelah penaklukan Konstantinopel, ibu kota Utsmani pindah ke kota itu. Nama Konstantinopel berubah menjadi Istanbul atau kota Islam. Sultan membangun Konstantinopel dan mengembalikannya sebagai pusat peradaban dan menjadikannya kota termegah di dunia. Sultan memerintahkan kepada arsiteknya untuk menghias kota dengan taman-taman yang dialiri air, masjid-masjid, dan tempat pemandian. Pada tahun 1459, Sultan memerintahkan untuk menegakkan sebuah bangunan istana di titik yang paling menjorok ke lautan, dan istana Topkapi lah jawabannya.
Hagia Sophia menjadi sebuah masjid berlangsung selama 482 tahun. Apa yang terjadi pada Hagia Sophia ketika Turki berubah menjadi republik? Pada tahun 1935, ketika Turki menjadi republik, Presiden pertamanya Mustafa Kemal Atatürk memerintahkan untuk mengubah Hagia Sophia menjadi sebuah museum. Mulailah pembongkaran Hagia Sophia dengan menampakkan kembali simbol serta lukisan-lukisan sakral kekristenan, di mana ada dua simbol agama Islam dan Kristen dalam bangunan ini. Mengingat usianya, kekayaan sejarahnya, dan juga keindahan arsitekturnya, pada tahun 1985, UNESCO menetapkan Hagia Sophia sebagai World Heritage Site. Selain ornamen lukisan yang menunjukkan bahwa bangunan ini adalah gereja, juga terdapat tulisan kaligrafi, serta sebuah tempat untuk azan, mimbar, dan tempat imam untuk memimpin sholat. Dan juga tempat air seperti gentong dari marmer untuk berwudu. Di lantai 2 ada sebuah galeri di mana banyak foto dan gambar-gambar. Di lantai 2 ini banyak lukisan simbol-simbol agama Kristen. Ada juga lukisan Kaisar Konstantin dan istrinya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Hagia Sophia memiliki sejarah panjang yang unik. Hagia Sophia pada awalnya adalah gereja katedral. Kecamuk perang akhirnya membuat Hagia Sophia dialihfungsikan menjadi masjid. Hagia Sophia menjadi museum dengan menyandang status sebagai warisan dunia dari UNESCO. Demikian penjelasan mengenai sejarah Hagia Sophia. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.